ilmu-ilmu penting untuk pengantin baru dan juga bermanfaat bagi pengantin lama. Ilmu ini akan membahas bagaimana tahapan-tahapan membelah duren, tahapan-tahapan melakukan aktivitas al-jima'ah bersama pasangan yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana tahapan-tahapan membelah duren atau melakukan aktivitas al-jima'ah. Terdapat beberapa peristiwa atau perubahan yang terjadi baik kepada sang suami maupun kepada istrinya. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Marahilul jima'i, tahapan-tahapan melakukan al-jima'. Yamurru, melalui al-jima'u, aktivitas al-jima' baina zawjaini, antara pasangan suami istri, bi arba'ati marahila, dengan 4 beberapa tahapan, tusamma, yang dinamai dauratal istijabatil jinsiyah, bil injiliziyati, dengan bahasa Inggris disebut dengan sexual response cycle. Dauratul istijabah, siklus respon al-jinsiyah yang bersifat seksual. Wa tashmulu, dan mencakup tilkal marahilu, tahapan-tahapan itu, mayali, sebagaimana berikut. 1. Tahapan apa? Marhalatur raghabatil jinsiyah, tahapan gairah al-jinsiyah, seksual. Yumkinu, dapat, antastamiro, berlanjut, hadhil marhalatu, fase ini, tahapan ini, mimbit idaqaiqa, selama beberapa menit, ila iddati sa'atin, hingga beberapa jam. Jadi tahapan ar-raghbah al-jinsiyah, gairah seksual ini dapat berlanjut mimbit idaqaik, dari beberapa menit, ila iddati sa'at, hingga beberapa jam. Wa khilalaha, di tengah-tengah mengalami gairah ini, tahdusu, terjadi, ba'du taghayyurati, sebagian beberapa perubahan, fil jismi, pada tubuh suami atau pada tubuh istri. Apa saja perubahan yang terjadi pada tubuh mereka? Wahya, sedangkan adapun sebagian perubahan-perubahan itu: 1. Ziyadatu tawatturil adalati, meningkatnya ketegangan beberapa otot. Jadi otot-otot ini semakin menegang. Kemudian yang kedua, tasaru'u mu'addali darbatil qalbi. Yang kedua adalah tingkat detak jantung ini semakin berdetak kencang, semakin cepat. Kemudian yang ketiga, ziyadatu mu'addalit tanaffusi. Tingkat pernafasan ini, detaknya atau degupnya ini juga semakin meningkat. Kemudian yang keempat adalah tawahhuju wahmirarul jildi. Kulit ini semakin hangat, panas, menyala-nyala, dan memerah. Yang 4 poin di atas ini biasanya dialami oleh kaum lelaki atau juga kaum perempuan. Kemudian yang kelima adalah tasallubu al-halamatani. Kedua puting itu akan menjadi keras. Dalam bahasa yang lain, kedua pentilnya susu ini menjadi keras, mengeras. Kemudian yang berikutnya adalah intisabu qadibir rajuli. Intisabu, ereksi atau berdiri. Qadibir rajuli, batangnya lelaki, batangnya az-zakar. Ini kemudian menjadi berdiri, menjadi intisab, ereksi. Kalau sudah mengalami beberapa poin yang sudah dijelaskan, berarti ia sedang mengalami ar-raghbah, gairah al-jinsiyah, seksual. Qad yabda'u, terkadang mulai, at-tazliqu, pelumasan, al-mahbaliyu, yang bersifat misfe. Kemudian misfe az-zawja, istri ini mulai basah, keluar lendir, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yusbihu, menjadi, sadyul mar'ati, payudaranya istri, mumtali'an, full, penuh, berarti mengeras. Wa tabda'u, dan mulai,
Judranul mahbali, dinding al-mahbali vagina fil intifakhi, mencuat. Jadi thadiyul mar'ah, payudaranya istri ini menjadi mumtali, full, padat. Kemudian dindingnya al-mahbal, misfe, ini mulai mencuat. Kemudian selanjutnya tantafikhu, mencuat, khusyatar rajuli, kedua biji pelirnya suami, ini kemudian mencuat. Wayadiku, dan menjadi rapat. Kisus sofni, kantongnya buah pelir. Jadi kedua biji az-zakar, kedua bijinya yang seperti telurnya puyuh itu kemudian mencuat, kemudian wadahnya, kantongnya itu menjadi rapat seperti itu. Wayabada'u, dan mulai fi ifrazi sa'ili tazliqin, dalam mengeluarkan cairan pelumasan. Dengan kata lain, al-farji atau al-mahbal misfi miliknya istri ini mulai basah. Kemudian az-zakar atau al-qadib juga mengeluarkan lendir. Biasanya dalam fikih disebut madhi. Madhi itu apa? Cairan yang keluar dari alat kemaluan, baik al-mar'ah, perempuan, awil rajul, atau lelaki, karena rangsangan yang belum maksimal. Kalau sudah maksimal itu bukan al-madhi, tapi al-mani. Seperti itu. Faham ya? Jadi peristiwa-peristiwa atau perubahan-perubahan tadi itu akan dialami oleh kaum suami atau kaum istri. Kalian tidak usah kaget, hal itu terjadi secara alami, normal. Faham ya? Kemudian kita lanjutkan. La tahdusu, tidak terjadi kafatul a'radis sabiqah, semua gejala-gejala yang sudah dijelaskan sebelumnya, likulli minaz zawjaini, terjadi kepada setiap pasutri. Artinya gejala-gejala dari sekian perubahan itu tidak kemudian harus dialami semua, harus terjadi kepada setiap pasangan suami istri, juga tidak begitu. Waqad takhtalifu, terkadang berbeda, fi kulli marratin. Apa maksudnya berbeda itu? Ya, gejala-gejala atau perubahan-perubahan yang terjadi itu terkadang berbeda-beda. Fi kulli marratin, dalam setiap satu kesempatan, satu momen, anil ukhra, dibandingkan kesempatan yang lain. Jadi misalnya melakukan sekarang dengan melakukan besok itu terkadang berbeda. Haitsu yumkinu, di mana yumkinu dapat, ayu aniya, mengalami, ahadut tarfaini, salah satu dari kedua belah pihak, pihak suami atau pihak istri, bin khifadir raghbati, dengan menurunnya gairah, al jinsiyati, seksual, fi ba'dil ahyani, di sebagian kesempatan. Kenapa kok malah beragam, terkadang berbeda-beda? Ya bisa jadi salah satu di antara pasangan halal itu ada penurunan gairah al jinsiyah seksual. Kadang-kadang kan seperti itu. Sehingga gejala-gejala yang terjadi juga beragam. Faham ya? Ini perlu dipahami dengan baik agar tidak kaget. Dan pengantin baru ini hubungannya juga semakin mantap, romantis, istimewa. Dan pengantin yang tua bisa mengevaluasi dari sekian belah duren yang mereka lakukan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ilmu ini penting untuk mereka yang sudah memiliki pasangan halal.